Kita baru belajar ya ibu-ibu ya, bapak-bapak. Mudah-mudahan berkah doanya dari kawan-kawan ini, acara kita pada hari ini berjalan dengan sukses. Saya sebagai kepengurusan atau sebagai ketua panitia mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada wabil khususnya Ibu Evi dan Ibu Jenny, pada panitia dan ibu-ibu yang telah hadir di sini. Dan acara hari ini ada beberapa acara lagi atau sinematik yang akan kita tonton bersama-sama, karena ini adalah Hari Perempuan, Hari Ibu. Jadi kita adalah ibu yang luar biasa, yang berdirinya kita di sini, datangnya kita di sini, ini untuk memperingati Hari Ibu. Saya sebagai kepengurusan atau ketua panitia berterima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya berkesempatan untuk bisa menghadirkan atau memperingati hari yang penuh dengan satu makna. Kita ini untuk memperingati Hari Ibu Nasional, karena hari ini ya Bu, nasional, yang jatuh pada tanggal 22 Desember kemarin. Hari Ibu, kita ibu-ibu, jadi hari apa Bu ini? Hari kita, harinya kita. Benar ya Bu? Maka itu ya kita harus penuh semangat, penuh kebahagiaan, penuh sukacita, karena hari ini adalah harinya kita. Benar ya Bu? Ya, insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati tentunya kepada Kepala Dinas Koperasi UMKM yang telah memfasilitasi. Jadi kita ini dapat fasilitas Bu Ibu, tempat ini nggak bayar. Kita difasilitasi oleh pemerintah melalui Dinas Koperasi, sehingga acara kita bisa berjalan. Alhamdulillah. Dan saya juga menghormati kepada Kepala Dinas DP3 AP2KB karena sudah juga memfasilitasi sehingga acara yang adalah acara besar hari buat ibu-ibu, alhamdulillah dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga ikut dalam supportnya. Alhamdulillah. Juga yang saya hormati kepada komunitas ya, ketua komunitas OKOC Indonesia yang sekarang belum hadir umumnya, dan juga komunitas perempuan berkebaya yang sudah hadir, terima kasih banyak. Kemudian komunitas perempuan berkebaya Indonesia, terima kasih juga sudah hadir. Kemudian komunitas POPI ya, juga sudah mensupport kita, tadi juga sudah menggerakkan badan sehingga kita merasa segar dan bugar. Itu gerakannya Bu, luar biasa. Gerakan tangan, gerakan kaki ya Bu, itu sangat dibutuhkan bagi kaum ibu perempuan. Karena masalah kesehatan bagi perempuan itu paling utama yang sering muncul adalah kaki dan tangan. Para regel, ya. Para regel ya Bu, karena sering sekali tangan dan kaki ini kita utamakan dalam kebutuhan kita sehari-hari. Memasak pakai tangan kan Bu, mengepel pakai tangan, ada pakai pinggul. Itu ada semua loh Bu di POPI. Tadi saya lihat gerakan-gerakan kaum ibu dalam melakukan kegiatan sehari-hari, ya kan? Mengepel, ada katanya begini. Nah, ya, menyapu, ada nggak yang menyapu ini? Jadi terima kasih banyak POPI sudah bisa mensupport acara kami. Mudah-mudahan ke depan bisa berkolaborasi. Dan terima kasih juga kepada para pengurus dan anggota OKOC
apabila ada kekurangan dalam penyambutan atau penyediaan, tapi percayalah bahwa silaturahmi itu amat sangat lebih utama daripada segalanya. Biarlah makanan itu tidak sesuai selera. Biarlah penyambutannya tidak seenak dipandang mata, tetapi saat duduk pahala Allah turun ketika silaturahmi kita berjalan. Ya, rahmat turun, malaikat turun mengaminkan doa-doa kita ketika kita melakukan silaturahmi. Jadi yang penting niat kita hari ini adalah bersilaturahmi, saling memaafkan, berkunjung sapa dengan teman-teman agar kita bisa diberikan kesehatan, agar kita juga diberikan panjang umur. Saya kira terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sama-sama potong kue. Selamat hari yang pertama dan hari ulang tahun yang ke-1 ya, yang pertama. Oke, ini sama Tangsel dari budaya yang sangat luar biasa. Kita potong mungkin dari Ketua Perempuan Berkebaya Indonesia Tangerang Raya. Jadi kita sudah ada 3 tahun di Tangerang Selatan, di Tangerang, kebetulan kedudukannya di Tangerang Selatan, tapi wilayah sosialisasi kami adalah di Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang. Jadi ada 3 wilayah, makanya disebut PBI Tangerang Raya. Tujuannya untuk apa? Supaya anak-anak kita, cucu-cucu kita itu tahu itu kebaya ini adalah bajunya warisan budaya dari bangsa Indonesia. Saya mewakili dari tim ASNO. ASNO adalah anti zat narkotika yang bergerak di bidang penyuluhan, pencegahan, pemberantasan narkoba yang ada di sekitar wilayah kita Tangerang Raya. Terima kasih hari ini diberikan kesempatan untuk hadir di sini. Mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak di sini barangkali ya ada saudara, famili, keluarga, sahabat, tetangga, siapapun yang menggunakan narkoba, boleh menghubungi ASNO. Kita bisa bantu untuk pencegahannya, kita bisa bantu untuk rehabilitasinya yang ada di Tangerang sini. Nah, atau ada famili, saudara, keluarga, tetangga, siapapun misalnya tertangkap sebagai pengguna ya Bu, bukan pengedar ya, untuk pengguna. Kalau pengedar kita tiada mampang ini, kita bisa bantu untuk rehabilitasnya dari Polres atau Polsek dimanapun, kita bisa jemput mereka untuk direhabilitas, pencegahannya agar dia bisa disembuhkan kembali di keluarga yang baik. Ibu-ibu, hai. Hai. Halo. Halo. Ibu-ibu punya cinta kan di sini? Punya. Punya berapa cintanya ya? Ada berapa? Satu, tidak boleh satu. Kita harus mempunyai 4 cinta. Oke, 4 cinta. Satu adalah kita mencintai
keluarga. 3, kita mencintai agama. 4, kita mencintai negara. Negara sangat. Fashion show dalam rangka hari ulang tahun OKOC Isoma Kota Tangerang Selatan. Ya, di atas panggung.
bagus ya, bahwa memang kita tahu dalam setiap budaya ada keyakinan, kepercayaan, dan kebiasaan tertentu bagaimana kita menyikapi hubungan dalam rumah tangga. Dari semua pengetahuan yang kita miliki, dan tadi pertanyaan Bu Yati juga gimana cara menimbulkan kesadaran dan kewaspadaan dan kekuatan pada diri perempuan ataupun laki-laki ataupun individu yang berada dalam hubungan yang ada kekerasannya gitu. Nomor satu adalah pentingnya kegiatan seperti ini. Kesadaran bahwa apa yang terjadi sama kita mungkin adalah hal yang tidak seharusnya terjadi. Karena ada saja orang-orang yang merasa bahwa oh wajar kok, kan katanya istri harus menurut suami. Jadi boleh dibentak, boleh dikasih tahu dan kita harus ikut apapun kata suami. Tidak begitu. Agama tiap orang tiap itu pilihannya ya, agama dan percayaannya. Saya di Islam selalu diingatkan bahwa benar, orang tua saya juga bilang kamu kalau sudah menikah ya ikut suami. Tapi itulah alasannya kita harus memilih imam. Sebagai imam yang saya tahu syaratnya banyak. Untuk bisa menjadi imam, untuk bisa menikahi seseorang syaratnya banyak. Gitu. Nah mungkin kalau kita kembali ke akidah, wah jauh banget tinggal akidah. Mungkin nggak usah akidah deh ya, gitu. Mungkin common knowledge aja gitu. Bahwa ketika kita akan berumah tangga, berarti kita memang sanggup memikul tanggung jawab dan secara sadar hidup tidak sendiri. Dari hal yang sederhana itu saja kesadarannya berarti ada. Kalau tidak sendiri hidupnya berarti ada kompromi. Komprominya dulu bisa apa? Jadi dalam sebuah rumah tangga bukan hanya satu orang yang memimpin, tapi bentuknya memang kerjasama. Itu yang saya tahu. Karena kalau hidupnya bareng-bareng tapi ditanggung sendirian, rasanya berat. Jadi kalau hidupnya bareng-bareng, ya tanggungnya bareng-bareng. Apakah kemudian semua punya tanggung jawab yang sama? Tidak. Apakah adil itu berarti sama? Tidak. Adil berarti sesuai pada tempatnya. Jadi yang harus dipahami bahwa pertama, acara seperti ini bisa menimbulkan kewaspadaan, kesadaran tentang apa yang benar dan tidak. Baik dan buruk biasanya kemudian relatif berdasarkan budaya, berdasarkan kebiasaan atau kesepakatan dalam hubungan. Tapi benar biasanya sudah jelas, benar menurut hukum, benar menurut agama, benar menurut budaya, itu sudah ada peraturan sendiri menurut adat gitu ya. Karena meskipun budaya kita patrilineal, tapi di Sumatera misalnya patrilineal, ada hal-hal yang kemudian dibawa dari ibu gitu. Yang kedua adalah tadi kita menyediakan tempat untuk menjadi teman, betul-betul jadi teman untuk teman kita. Karena teman itu bukan cuma ngobrol, makan dan ngerumpi, tapi hadir pada saat dibutuhkan oleh teman kita. Saya baru sadar bahwa di umur segini saya tidak menjadi teman atau sahabat yang cukup baik untuk sahabat-sahabat saya. Jadi ada resolusi di tahun ini adalah untuk menjadi teman yang lebih baik untuk teman-teman saya. Saya merasa bisa lebih hadir, lebih mendengarkan gitu, dan mengingat saya pernah nanyain nggak ya kabarnya hari ini apa? Bukan cuma sekedar nanya, gimana hari ini? Udah jadi nyuci gitu. Karena kemarin dia bilang, apa nggak sempat nyuci nih? Gitu sibuk banget gitu kan. Tapi pertanyaan sederhana tadi, gimana hari ini? Udah, nyucinya udah beres. Mungkin itu bikin teman kita ngerasa, oh ternyata kemarin dia dengerin saya. Buat saya persoalan belum nyuci itu persoalan. Karena kalau belum nyuci, berarti hari ini cucian numpuk, saya kesulitan harus cari waktu bikinin makanan, nganterin anak ke sekolah, nyiapin baju-bajunya suami, mungkin gitu ya. Jadi banyak banget yang dipikirin. Tapi kalau ada yang nanyain, jadi udah nyucinya kemarin. Iya nih gue belum bisa, mau dibantuin nyuci nggak? Tahu nggak dekat sini ada laundry yang baru bukan nih? Gitu. Informasi kecil, perhatian kecil ke teman-teman kita yang benar-benar terjadi karena kita mendengarkan dia, itu bisa membuat orang merasa tidak sendirian. Kalau orang merasa tidak sendirian, orang akan merasa punya kekuatan. Kalau orang merasa punya kekuatan, dia berani mengungkap
mengungkapkan pikirannya, dirinya, dan pada gilirannya berani untuk punya kendali atas dirinya sendiri. Ketika kita merasa bahwa kita ada di bawah kontrol orang lain, biasanya karena self esteemnya rendah, percaya dirinya rendah, merasa kadang-kadang kita nggak layak ya. Atau kalau tadi duitnya bukan dari kita, duitnya dari suami, kok kita mau melawan? Kadang-kadang pertanyaannya bisa rasanya gitu. Kalau duitnya dari suami, yang ngurusin rumah siapa? Saya. Kalau nggak ada saya, Anda mau ngurusin rumah sendirian. Jadi perlu dicari self esteemnya, percaya dirinya. Pertukaran tanggung jawabnya, kesadarannya bahwa di sini kita kerja sama. Kamu nggak bisa tanpa saya nggak bisa tanpa kamu. Ada yang bisa saya kasih ke kamu, ada yang bisa kamu kasih ke saya. Itulah alasannya kita menikah. Karena menikah kalau dari zaman dulu adalah kerjasama ekonomi sebenarnya. Pertukaran kekuasaan. Kalau misalnya saya tidak menikahi kamu, ayah saya tidak bisa punya daerah kekuasaan yang lebih besar. Nah, kalau zaman dulu raja-raja menikahkan putri-putrinya tujuannya adalah wilayah kekuasaan. Sekarang masih banyak bisnis-bisnis yang tujuannya menikah adalah untuk konsolidasi ekonomi. Ada juga daripada jauh rumah kita LDR, emang mendingan kita nikah aja, udah waktunya semua ini mah nyari terus tiap hari gitu kan. Daripada tagihan telepon mahal, mendingan kita serumah ya kan, nikah yuk gitu. Sama konsolidasi ekonomi. Kenapa? Karena ekonomi adalah kebutuhan untuk di zaman now kita bisa bertahan hidup. Konon makanya begitu. Tapi di luar itu katanya kalau cinta bukan soal ekonomi. Pernah tahu ada orang-orang yang hidup dengan semangat, kadang-kadang tadi mau beli nasi sepiring, masing-masing satu piring repot gitu kan. Nggak masalah, kita makan sepiring berdua, yang penting gizinya terpenuhi. Jangan lupa ibu-ibu, kalau kita menyiapkan makanan yang penting gizinya, bukan banyaknya. Hati-hati, soalnya kalau banyak kan nanti jadi obesitas gitu, atau malah nggak sehat, yang masuk lebih banyak kalori bukannya gizi. Ingat ibu lagi-lagi, yang penting itu sehat bukan soal ukuran. Bentuk tubuh orang masing-masing beda. Ada orang yang aslinya kurus, ada orang yang aslinya curvy, ada orang yang memang secara turunan berisi. Ada yang umurnya lebih panjang, ada yang umurnya lebih pendek, itu namanya itu urusan umur dan bukan urusan kita, tapi urusan kesehatan, urusan apa yang diberi kita jaga, itu urusan kita. Makanya kalau kita udah bareng-bareng, kita bisa istilahnya count our blessing, menghitung kebahagiaan kita, menghitung rezeki kita. Ada baiknya, alhamdulillah hari ini bisa ngobrol, kumpul, punya temen tuh alhamdulillah. Punya komunitas seperti ini bisa membangkitkan semangat kita. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah keberanian untuk bertindak. Dengan hadir hari ini, saya merasa bahwa ibu-ibu dan bapak-bapak sudah berani untuk bertindak, membuat satu langkah ke depan. Berikutnya, di rumah berarti membuat tindakan yang lebih jauh. Kalau belum berani, misalnya nggak berani menjawab dengan omongan, bisa dijawab dengan tindakan. Belum berani bilang bahwa boleh nggak duitnya saya yang ngurus nih Pak buat duit belanja. Nggak perlu minta duitnya, tapi pelan-pelan ditunjukin bahwa besok saya siapin, saya bisa bikin tabungan. Pak nih, dari yang kemarin kalau misalnya makanannya kita atur lagi, ternyata kita bisa nih makan asik di weekend gitu. Nah, kalau ternyata Papa sudah merasakan kesenangannya, mau lebih senang lagi nggak? Tambahin dikit nih. Jadi membangun relasinya dan membangun kepercayaannya. Sekali lagi ibu-ibu, semoga tadi 3 halnya bisa dilaksanakan, dan paling ujung sih buat saya bersyukur. Kalau kita vibe-nya positif, kalau kita berhasil jadi tonggak kekuatan dalam keluarga, biasanya kita positif nyebarnya cepat, negatif nyebarnya juga cepat.
Saya percaya sama energi. Kalau kita mulai dengan sesuatu yang positif, kita bisa menularkan hal yang positif. Jadi takut boleh, mundur jangan. Karena kita punya teman-teman, punya komunitas, mungkin ibu-ibu di kanan kiri, bapak-bapak bisa dilihat wajahnya satu sama lain. Ini mungkin adalah teman Anda yang membantu di saat Anda membutuhkan. Sekali lagi terima kasih sudah mengadakan acara ini. Semoga dengan kumpul-kumpul hari ini kita bisa saling berbagi kekuatan. Tepuk tangan buat Oh, mau bertanya? Dengan nilai 415, maka jatuh kepada nomor 13 sebagai juara Ratu Kebaya Kabupaten Tangerang Selatan 2025. Mendapatkan julukan atau dinobatkan sebagai Ratu Kebaya Somat tahun 2025. Tentunya dengan pilihan objektif memakai kebaya sesuai patutnya dengan kain dan juga aksesoris yang sesuai. Menghadap kamera. Pialanya. Ini jadi piala tetap atau bergilir ulang? Piala tetap ya? Atau bergilir? Piala tetap. Jadi nanti kita buat lagi untuk tahun 2025. Oke, kita akan foto ke sana ya. Hari Ibu Nasional. Semoga ibu tadi dari MC bilang ibu-ibu yang hebat akan melahirkan anak-anak yang hebat, dan terima kasih atas semua dedikasi yang luar biasa buat kita semua dari ibu-ibu, dan saya sangat menghargai para ibu-ibu di Indonesia yang kuat, multitalenta, dan juga menjalankan usaha UMKM-nya dengan teguh sehingga bisa menambah perekonomian rumah tangga lebih mantap lagi. Terima kasih, itu aja dari saya, Bu Elvi. Selamat ya Bu Elvi ya, nanti kita ketemu lagi dalam tahun OKOC Somat kedua tahun ya, tahun depan. Ya tahun depan, tapi jangan bumal-bual lagi ketuanya. Saya juga bosan Pak. Tapi kalau nggak ada bumal-bual nggak rame ya. Kalau ya bumal-bual harus mendampingi teman-teman lainnya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar Sanggar Seni Citra Sukabumi.
hari ini apa besok apa lusa nggak berhenti kalau itu yang punya ya kan